Latihan 4.6. Di sini ada banyak soal-soal ya. Saya harap kamu sudah mengerjakan soal-soal ini sampai dengan nomor 12 ya, nomor 13, 14, 15, 16 itu soal-soal untuk kuliah yang lain, yaitu matematika diskrit ya, untuk landasan sampai dengan soal nomor 12 ya. Apakah sudah mengerjakan soal ini? Coba nomor 1, ya kita tidak akan membahas semua soal, tetapi untuk melihat beberapa contoh ya, mengerjakan soal-soal mengenai relasi ya. Diketahui himpunan X anggotanya 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan Y anggotanya 3, 4, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relasi R dari himpunan X ke himpunan Y artinya relasi antara anggota-anggota himpunan X dengan anggota-anggota himpunan Y didefinisikan X berelasi dengan Y jika X adalah pembagi Y. Ya. X adalah faktor dari Y. Nyatakan relasi R tersebut sebagai pasangan terurut dan sebagai matriks. Tentukanlah invers dari R tersebut sebagai pasangan terurut dan sebagai matriks. Ya. Siapa yang sudah mengerjakan ini? Ada tidak? Saya sudah, Romo. Oke. Siapa itu? Justin? Iya, Romo. Oke. Justin sebagai pasangan terurut ya. Coba R sama dengan apa, Justin? Yang pertama 2,4. 2,4. Oke. 2,6. 2,6. Oke. 2,8. 2,8. Oke. 3,3. 3,3. 3,6. 3,6. 3,9. 3,9. 4,4. 4,4. 4,8. 4,8. 5,5. 5,5. Dan yang terakhir 6,6. 6,6. Oke. Benar. Jadi anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, ini kan jelas merupakan himpunan bagian ya, dari X kali Y. Ya. X kali Y adalah himpunan
Darah Cartesius yang memuat berapa anggota? 35. 35 karena X anggotanya 5, Y anggotanya 7. Jadi ini anggotanya 35 elemen ya, sedangkan R anggotanya hanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, hanya 10 elemen ya. 10 elemen yang semuanya adalah anggota X kali Y ya. Jadi R adalah subhimpunan dari X kali Y ya. Oke. Nah, lalu kita langsung bisa mengerjakan ini ya, inverse dari R sebagai pasangan terurut. Apa? R inverse sama dengan Justin? Yang pertama 4,2. 4,2, 6,2. 6,2, 8,2. 8,2, 3,3. 3,3, 6,3. 6,3, 9,3. 9,3, 4,4. 4,4, 8,4. 8,4, 5,5. 5,5, 6,6. 6,6 ya. Jadi inverse dari R itu hanya dibalik saja ya. X, Y anggota R inverse jika dan hanya jika dibalik Y, X adalah anggota R ya. Oke. Nah, sekarang sebagai matriks ya. Ini kita hapus dulu ya. Nah, kalau matriks itu matriksnya berapa kali berapa? 5 kali 7, Romo. 5 kali 7 ya. 5 baris. Ya, di sini ada 5 baris, ada 7 kolom ya. Ada 5 baris, ada 7 kolom ya. Coba saya kecilkan dulu ya. Oke. Jadi R adalah matriks sekarang ya. Matriks ya. Matriks. Matriks. Barisnya 5, kolomnya 7 ya. Barisnya 5, coba saya beri titik-titik di sini ya. 1 2 3 4 5 ya. Lalu kolomnya 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oke. Nah, jangan lupa bahwa baris itu adalah miliknya himpunan X ya. Coba jadi baris itu miliknya himpunan X ya. Nah, kalau himpunan X saya tulis di sini, ini adalah 2 3 4 5 6 ya. Lalu kolomnya untuk mempermudah bisa saya tulis di atasnya ya.
Jadi di sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, ingat matriks itu isinya hanya 1 atau 0 ya. Kalau berelasi itu diberi tanda 1, kalau tidak berelasi diberi tanda 0. Ya. Oke, kita mulai dengan baris yang pertama ya. Kita mulai dengan baris yang pertama. Baris pertama, kolom pertama isinya apa? 0. 0. Benar sekali. Nah, saya tulis di sini. Baris pertama, kolom pertama isinya adalah 0. Nah, 0. Baris pertama, kolom kedua. 1. Kolom ketiga. 0. Kolom keempat. 1. 1. Kolom kelima. 0. Kolom keenam. 1. 1. Kolom ketujuh. 0. 0. Oke. Lalu baris kedua. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 1. Baris ketiga. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 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 1. 1. 0. 0. 0. Oke. Jadi kalau kita mencari inverse dari R sebagai matriks, diapakan? Ditranspos. Transpose. Ya, betul ya. Jadi kalau kita mencari R inverse, ini hanya transposnya ya. Transpose dari ini baris pertama menjadi kolom pertama. Kolom pertama menjadi baris pertama ya. Kolom pertama adalah ini ya, 0, 1, 0, 0, 0. Ya. Kalau R ini adalah 5 kali 7, R inverse berapa kali berapa? 7 kali 5. 7 kali 5. Ya. Jadi barisnya 7, kolomnya 5. Ya. Jadi baris pertama adalah 0, 0, 1. 1, 0. 0. 0. baris kedua 1.
1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Oke. Baris ketiga 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Baris keempat 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Baris kelima 0 semua. 0 semua. Baris keenam 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. 0. Baris ketujuh 0, 0, 1, 1. 0, 0, 0. Oke. Ya. Jelas ya. Mudah. Jadi R inverse adalah transpose dari matriks R. Ya. Kolom dijadikan baris atau baris dijadikan kolom. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Mutiara Trisnawati, ada pertanyaan? belum ada Romo. Oke. Sekarang nomor 2. X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini Y-nya apa? X-nya ini, Y-nya apa? X juga. Sama Romo. Sama, betul. Y-nya adalah X ya, karena relasi pada himpunan X ya. Berarti X sama dengan Y ya. Kalau di sini X dengan Y berbeda ya. Soal 1, soal 2 X 1 sampai dengan 10, Y 1 sampai dengan 10 ya. R didefinisikan pada X dengan aturan R adalah himpunan pasangan terurut X, Y dengan aturan X ditambah X sama dengan 3 kali X. Ya. X ditambah Y sama dengan 3 kali X. Nah, siapa yang sudah mengerjakan selain Justin sekarang? Tadi Justin sudah, sekarang lainnya. Saya mau mencoba Romo. Siapa ini? Brigita. Brigita Audi. Iya. Brigita Audi mana kok nggak kelihatan ya? Brigita. Brigita. Oh ya ini. Oke. Brigita, kamu bagaimana mengerjakannya? Yang A kan itu tulislah relasi R tersebut sebagai himpunan pasangan terurut. Relasinya kan relasinya 1,2, 1 dan 2. Kamu mencarinya bagaimana? Saya mencarinya pertama memasukkan anggota X terlebih dahulu. Ditambah Y sama dengan 3 dikali anggota X itu. Contohnya kayak saya memasukkan anggota X yang elemennya adalah 1. Berarti 1 ditambah Y sama dengan 3 kali 1, 3. Berarti Y-nya sama dengan 2. Oh begitu ya.
Nah, ya betul ya. Yang itu kan berlaku untuk umum ya, berlaku untuk semua X dan Y kan. Ya, jadi ini Iya. ini bisa disederhanakan apa? OD X, Y yang bagaimana? Ini aljabar biasa ini. X tambah Y sama dengan 3X. Sederhanakan ini. Ini persamaan Jadi ini. Y sama dengan Ya. Y sama dengan 3X kurang X, Romo. Jadinya Y sama dengan 2X. Nah, begitu ya. Y sama dengan 2X. X. Ya. Nah, begitu ya. Y sama dengan 2X. Atau juga bisa X, Y. X sama dengan apa, Audi? Y sama dengan 2X, X sama dengan? Maaf, Romo, kenapa putus-putus? Y sama dengan 2X. Ekuivalen dengan X sama dengan? Tengah Y. Ya, 1/2Y. 1/2Y. Ya. Nah, ini kan lalu menjadi mudah ya. Jadi R sama dengan apa? Audi 1 dan 2. apa? 1,2. 1,2 ya. Jadi X lalu kamu mencari Y-nya yang setengahnya sama dengan X ya. Terus apalagi Audi 2,4, Romo. 2,4 ya. Jadi Y sama dengan 2X selalu ya. Terus 3,6. 3,6, 4,8. 4,8, 5,10. 5,10. Masih ada lagi? Saya kira udah, Romo. Ya, oke. Jadi anggotanya berapa? R ini 5. 5 ya. 5 elemen anggotanya. Ya. Kemudian R inverse-nya apa, Audi? R inverse-nya 2,1. 1, 4,2. 2, 6,3. 3, 8,4. 4, 10,5. 10,5. Oke. Kemudian dom R sama dengan apa? Dom R sama dengan 1. Nah, dom R itu adalah himpunan semua anggota X besar ya. Dom R himpunan semua anggota X besar sedemikian sehingga ada Y yang X, Y anggota R ya. Jadi 1 ada ya. Ya, 2 ada ada. anggota Y. 3 Ada. ada 4, Ada. 5, Ada. 6 Tidak. tidak ada ya. Jadi domnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian range-nya adalah himpunan elemen-elemen di Y sekarang ya. Sedemikian. Sedemikian sehingga ada elemen di X ya.
yang berelasi dengan elemen DY itu. Ya. 1 ada tidak? Tidak. Tidak. 2 ada tidak? Ada. Ada. 2. 3 ada tidak? Tidak. 4. Ada. 5. Tidak. 6. Ada. 7. Tidak. 8. Ada. 9. Tidak. 10. Ada. Ada. Oke. Gitu ya. DOM R adalah 1, 2, 3, 4, 5. Range-nya 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Oke. Sekarang nomor 3. Himpunan kuasa dari X. X, A, B, C, D. R adalah relasi himpunan bagian pada PX. Nyatakan R sebagai pasangan terurut. Nah, siapa ya yang mau mengerjakan ini? Yang bukan Justin dan bukan Aldina. Siapa? Silakan. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, jangan takut salah. Mahasiswa cerdas itu tidak takut salah ya. Kok diam semua? Kalau diam nanti saya tunjuk loh. Ayo, siapa? Siapa yang tidak ada yang mau? Gimana ini kok tidak ada yang mau? Nanda, coba Nanda Nuriada. Nanda Nuriada. Belum dikerjakan Romo yang nomor 3. Kelewat. Belum dikerjakan, Anda. Bisa enggak kamu ngerjakan? Belum bisa Romo. Belum bisa. Oke. Siapa yang sudah bisa? Jangan malu-malu yang sudah bisa, ayo. Maju. Kok diam semua? Saya coba Romo. Siapa itu? William Romo. William. Sebentar. William ada di mana ya? Kok tidak kelihatan William? William. William Aryono, oke. Jadi pertanyaan pertama adalah tentukan himpunan kuasa dari X. X-nya A, B, C, D. Ya. Oke. Saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini. PX sama dengan himpunan apa? William. Pertama himpunan kosong dulu. Oke. Terus himpunan A, himpunan B, Himpunan A, himpunan B,
himpunan C, himpunan C, himpunan D. himpunan D. Oke, Lalu himpunan AB, himpunan AB, himpunan AC, himpunan AC, himpunan AD, himpunan AD, benar, himpunan BC, himpunan BC, himpunan BD, himpunan BD, himpunan CD, himpunan CD, himpunan ABC, himpunan ABC, himpunan ACD, himpunan ACD, himpunan BCD, himpunan BCD, himpunan BDA, himpunan BDA, sama yang terakhir X itu sendiri. yang terakhir adalah X itu sendiri. ABCD ya. ABC, ABD, ACD, BCD. Oke. Anggotanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Jadi anggotanya 2/4 ya, 16. Nah, R adalah relasi himpunan bagian ya dari PX ke PX ya. Nah, R adalah himpunan bagian. R adalah relasi pada nih ya, relasi pada PX. Jadi R adalah relasi antara anggota PX dengan anggota PX ya. Nah, nyatakan R sebagai pasangan terurut. Oke, kita tulis sekarang R sebagai pasangan terurut ya. Oke, sini R sama dengan pasangan terurut ya, di mana relasinya adalah himpunan bagian. Itu kalau itu kan himpunan bagian relasinya, jadi R-nya sama semua kayak PX, anggota PX tadi himpunan kuasanya. Bagaimana? Anggota R sama kayak apa himpunan kuasa PX, jadi maksudnya A, B, C, D, AB, AC sampai sama lah gitu. R tidak dong. R itu relasi. Nah, jadi anggotanya tak hingga mau tak apa yang himpunan kosong apa anggotanya yang kosong terus Anggotanya itu pasangan terurut. Oh, kalau yang PX ini kan bukan pasangan terurut ini. berarti mulai dari AB ya. AB, AC, AD. Pasangan terurut kok, mulai dari AB. Pasangan terurut ya adalah pasangan terurut ya X, Y ya. X itu anggota PX ya.
Y itu anggota PX, ya, dan relasinya adalah himpunan bagian, ya. Jadi X himpunan bagian dari Y. Begitu, ya. Begitu relasinya, ya. Jadi ini bukan pasangan terurut, William. Ya, William, A, B ini bukan pasangan terurut, ya. Ini A, B dengan B, A itu sama saja, ya. Ini himpunan soalnya, ya. Pasangan terurut itu ini, ya. Kurungnya kurung biasa, ya. Pasangan terurut itu X dengan Y tidak boleh dibolak-balik, terurut, ya. Kalau ini A dengan B boleh dibolak-balik sama saja, ya. A, B, B, A, C, A. Seperti ini, ya. BDA ini sama saja dengan ini, ya. Kalau kamu punya ABC, ACD. Nah, di sini ABD, ya. Sama saja, ya. Sama saja. Jadi kalau tadi William mengatakan A, B itu bukan pasangan terurut, ya. Nah, ini himpunan bagian dari X, Y himpunan bagian dari X, dan X itu himpunan bagian dari Y, ya. Bagaimana, William? Pasangan terurut. A sama A bukan nomor. Apa? A dan S, nomor berapa? A sama A bukan. Ini. Ya A apa? A dan A. Nah, mengapa kok mulai dari sini, kok tidak mulai dari sini? Oh iya. Iya, harus. Iya, ya lupa. Yang kosong dulu. Dulu. Kosong apa? Maksudnya himpunan kosong dulu anggotanya. Terus? A dengan A. Loh, kok himpunan kosong dulu? Jangan dong, pasangan terurut. Nah, kalau kamu hanya ngomong himpunan kosong itu bukan pasangan terurut. Ini loh pasangan terurut itu bentuknya seperti ini, ya. Sesuatu, koma sesuatu. Kalau kamu ngomong himpunan kosong itu bukan pasangan terurut. Pasangan terurut, sepasang elemen yang pertama itu anggota PX, elemen yang kedua juga anggota PX, elemen yang pertama subhimpunan dari yang kedua, gitu. Sepasang. Himpunan kosong dengan himpunan kosong bukan. Iya, ya. Himpunan kosong, koma, himpunan kosong. Terus apa lagi? A dengan A. Oh, jangan A dengan A. Nah, ingat kemarin teori himpunan. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya, merupakan apa? Merupakan himpunan bagian dari X. Himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Satu lagi, himpunan bagian dari ini apa ya? Taruh lupa. Tanya Justin coba. Himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian dari semua himpunan yang tidak kosong. Iya, himpunan bagian adalah himpunan kosong dari semua himpunan, termasuk dirinya sendiri, ya. Jadi 0,0, ya.
Nah, coba bagaimana nih nulisnya ya. Nulisnya di sini ya. R sama dengan pasangan terurut loh ya. 0,0 ya, pasangan terurut. Kemudian yang kedua apa? William 0, apa? A ya. Nah, koma A, himpunan tapi ya. Himpunan ya. Kemudian 0, B. Ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya artinya 0, C, 0, D, 0, A, B, 0, semuanya ini ya. 0, A, 0, B, 0, C, 0, ini, semuanya ini karena apa? Karena himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan ya. Jadi yang terakhir dari barisan ini adalah pasangan 0, X besar ya. William, yang terakhir adalah X besar ya. Oke. Kemudian pasangan apa lagi? A, apa William? A sama A dulu. Betul ya. Kemudian maaf, ini kurung biasa. Ini kurung awal. A, apa? AB. A, B. Betul, lah begitu ya. Kemudian dan seterusnya A, AC, A, ABC, A, ACD, A, BDA, A, X ya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini terlalu lama ditulis semua. Kemudian B ya. B, B. B, AB, B, BC, B, BD, B, ABC, B, BCD, dan seterusnya. Ya, kemudian C, kemudian D, kemudian dan seterusnya. Mengerti tidak? Nanda mengerti enggak, Nanda? Mengerti, Romo. Mengerti? Kalau mengerti saya cek coba. Dan seterusnya. A, C, apa? Nanda. A, C, tentu saja A, C ya. Kemudian A, C, apa lagi Nanda? Himpunan bagian. A, C, himpunan bagian dari apa? Anda? BC bukan, Romo. Bukan, himpunan bagian. Subhimpunan. A, C bukan himpunan bagian dari BC. Ini kan relasinya himpunan bagian ini loh. Ini
himpunan bagian dari ini, himpunan bagian relasinya. A, C bukan himpunan bagian dari B, C. A, C himpunan bagian dari apa? Nanda? A, C himpunan bagian dari apa? Ya, kok diam aja? Himpunan bagian ini SMP ya, pelajaran SMP ini, subhimpunan. A, C, subhimpunan dari apa di antara anggota PX ini? Ya, Nanda? Kok diam aja? BD Romo. BD, waduh, bukan ya, bukan. Kamu ngerti subhimpunan apa tidak sih, Nanda? Subhimpunan itu apa? Himpunan bagian itu apa? Ini loh. Himpunan bagian ini apa artinya? X himpunan bagian dari Y artinya apa? Waduh, ini pelajaran SMP ini. Apa? Anda kok enggak mengerti ya himpunan bagian ya? Kembali ke SMP ini kamu. Apa Nanda? Cecilia Natasha. Ya, Romo. Dan bagian itu apa? X himpunan bagian dari Y artinya apa? X ada di Y. Enggak ada istilah ada di Y. Semua Definisinya. Ya. semua anggota X berada di Y. Jangan berada. Semua anggota X Anggota adalah dari Y. adalah anggota dari Y. Oke, lalu ini A, C, koma apa? A, Ini B, C. ya betul. A, B, C. Kenapa kok A, C ini berrelasi dengan A, B, C? Mengapa A, karena Anggota himpunan A, C itu ada anggota di dari jangan, dari ya A himpunan A, B, C ya. Jangan pakai kata ada ya. Dalam teori himpunan tidak ada kata ada. Yang ada adalah anggota ya. Anggota himpunan A, C. Semua anggota himpunan A, C adalah anggota himpunan A, B, C. Ya. Masih ada enggak? Satu lagi. masih Apa? A, C, apa? A, C, D. A, C, D. Ya, betul. Ya. A, C, D. Ya, betul. Masih ada lagi? Satu lagi? Masih Apa? A, C, X. Betul sekali. Koma X ya.
Ya, oke. Begitu ya. Jadi lalu dicari ya B, D. Ya, itu adalah subset dari B, C, D. Ya, B, D, A. Ya, X. C, D. Himpunan bagian dari A, C, D. Himpunan bagian dari X dan seterusnya. Ya. Ini paham apa tidak ya? Mutiara paham apa tidak? Paham. Nanda mengerti apa enggak? Nanda mengerti apa tidak? Mengerti Romo. Oke. Empat, lima, enam ini sudah kita bahas kemarin ya. Sejajar, tegak lurus, sebangun ini sudah kita bahas kemarin ya. Coba nomor 7. Soal nomor 7. X-nya 1, 2, 3. Y-nya 1, 2, 3. Ya. Pada himpunan X diketahui relasi R1, R2, R3. Oke. Apakah refleksif? Apakah simetrik? Apakah antisimetrik? Apakah transitif? Ya. Coba R1. Kita mulai dengan R1 ya. Nanti R2, R3 kamu selidiki sendiri ya. R1. Apakah refleksif? Siapa? Apakah R1, apakah relasi R1 bersifat refleksif? Refleksif itu artinya setiap anggota dari himpunan semesta X berelasi dengan dirinya sendiri. Ya. A berelasi dengan A, B berelasi dengan B, dan seterusnya. Prima. Prima. Refleksif. Ya. Iya. Sebab A ada yang dengan A 1,1, ada yang B dengan B. Terus? Sebab ada bagian yang apa? Oh, putus-putus teman. Prima. Ya Romo. Refleksif apa tidak? Iya Romo. Sebab ada himpunan dirinya dengan dirinya sendiri. ya sebutkan.
1,1, 2,2, 3,3. Oke. Ya, ini X himpunannya hanya 3 elemen ya. 1, 2, 3. Ya. Refleksif itu setiap anggota X berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, kita cek ya, apakah setiap anggota X berelasi dengan dirinya sendiri. 1,1 ada di R. 2,2 ada di R. 3,3 ada di R. Jadi setiap anggota X berelasi dengan dirinya sendiri ya. 1 berelasi dengan 1, 2 berelasi dengan 2, 3 berelasi dengan 3. Jadi bersifat refleksif ya. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, apakah R1 bersifat simetrik? Apakah R1 bersifat simetrik? Tidak, Rom. Siapa itu yang menjawab? Eben. Eben. Mengapa tidak, Eben? Karena kalau simetrik itu jika X, Y, maka Y, X adalah himpunan di R. Itu Ya. kalau 2,1 itu nggak ada di R. Gitu. Apa? Kan itu kan kalau Y, X kan 2,1 lah. Di situ di R-nya nggak ada. Nah, ini ada 1,2. 2,1. R1? Oh, R1. ada tadi. Astaga. Oh, berarti itu. 3,2. Ya. Nih, 2,3 ada di R1 ya. Tetapi 3,2 tidak berada di sini ya. 1,2 anggota R1, 2,1 dibalik juga anggota R1 ya. Simetrik itu definisinya jika X, Y anggota R, maka Y, X juga anggota R ya untuk setiap X, Y. 1,2 anggota R, 2,1 juga anggota R ya. 2,3 anggota R. 3,2 bukan anggota R ya. Jadi relasi ini tidak simetrik ya, tidak simetrik. Yang X, Y-nya sama tidak usah diperiksa ya, karena 1,1 anggota R kalau dibalik juga 1,1 ya. Jadi yang diperiksa hanya kalau X dan Y-nya berbeda ya, 1,2 oke, 2,3 tidak oke karena 3,2 tidak berada di R. 3,1 anggota R, 1,3 bukan anggota R ya. Jadi relasi R1 tidak simetrik ya. Apakah anti simetrik? Apakah anti simetrik? Iya, Romo. Siapa itu?
William. William, sebab apa William? Antisimetrik itu kan jika X, Y, Anggota R. maka X sama dengan Y. Jangan begitu, jangan serampangan. Matematika harus teliti ya. Antisimetrik definisinya apa? Jika X, Y anggota R dan Y, X anggota R, maka X sama dengan Y. Ya, itu ya harus teliti lengkap. Ya. Terus, mengapa kamu mengatakan R1 antisimetrik? Karena itu kan kalau dilihat yang samanya tuh 1 dan 1, lalu 2 dan 2, lalu 3 dan 3. Gitu kan. Jawabannya? Iya. Wah, tidak. Bukan itu jawabannya. Jika X, Y anggota R dan Y, X anggota R dibalik, maka X sama dengan Y. Gitu. Ya. Jadi antisimetrik apa tidak? Siapa? Tidak, Romo. Justin, sebab apa tidak? Karena di situ ada 1,2 dan 2,1. Terus, jangan berhenti. Nah, kalau kita pandang satunya itu sebagai X dan duanya sebagai Y, maka itu kan ada X, Y dan ada Y, X juga di dalam R1. Tetapi X tidak sama dengan Y. Ya, 1 tidak sama dengan 2. Gitu kan? Iya. Nah, begitu ya. Antisimetrik itu jika X, Y anggota R dan Y, X anggota R, maka X dan Y sama. Ya. Nah, lihat sini. 1,2 anggota R. 2,1 anggota R. Ya. Kalau antisimetrik itu mengakibatkan 1 sama dengan 2. Ya, padahal 1 tidak sama dengan 2. Ya. Jadi tidak antisimetrik. Ya. Tidak simetrik, tidak antisimetrik. Nah, terakhir, apakah transitif? Ya, ini kurang N di sini ya. Apakah transitif? Tidak, Romo. Siapa itu? Nova. Nova, mengapa tidak? Karena kalau transitif itu jika X, Y ada di R dan Ya. Y, Z ada di R, maka X dan Z itu ada di R. Misalnya X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Terus 1,2 ada di R. 2,3 ada di R, tapi 1,3 nggak ada di R. 1,2 anggota R. Iya. 2,3 anggota R. Ya. Iya. Tetapi 1,3 bukan anggota R. Benar sekali, Nova. Ya. Jadi tidak transitif ya. Kalau transitif itu 1,2 anggota R dan 2,3 anggota R, 1,3 harus anggota R. Itu kalau transitif ya. Padahal di sini 1,3 bukan anggota R. Ya, jadi tidak transitif. Ya, betul, Nova. Jadi kalau membuktikan tidak itu cukup dengan satu contoh ya, sekurang-kurangnya 1 tidak memenuhi itu ya.
Ya, itu nomor 7 ya, R2, R3 nanti kamu latih sendiri ya. Nah, sekarang nomor 9. Sekarang nomor 9. Nah, X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya sama dengan X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Relasinya ini ya, R3. 1,1, 1,5, 2,2, 2,3, 2,6, dan seterusnya. Buktikan bahwa relasi R tersebut adalah suatu relasi ekivalensi. Ya, ini buktikan ya. Jadi kamu tinggal membuktikan bahwa relasi R3 ini tidak pakai 3 ya. Relasi R adalah relasi ekivalensi. Ya. Relasi ekivalensi itu apa? Siapa? Sebuah relasi yang bersifat refleksif, simetrik, dan transitif. Oke, jadi kamu harus membuktikan bahwa R bersifat 3 ini tadi ya. R bersifat refleksif, simetrik, transitif. Ya. Oke. Apakah R bersifat refleksif? Apakah R bersifat refleksif? Coba. Gabriela. Iya, Romo. Apa? Sebab satu berelasi dengan dirinya sendiri satu. Oke. Ya, terus 2 berelasi dengan dirinya sendiri yaitu 2. 3 berelasi dengan dirinya sendiri yaitu 3. 4 berelasi dengan dirinya sendiri yaitu 4. 5 berelasi dengan dirinya sendiri yaitu 5. Dan 6 berelasi dengan dirinya sendiri yaitu 6. Oke, benar. Ya. Refleksif itu setiap anggota semesta X berrelasi dengan dirinya sendiri. Ya, ada 6 anggota ya. Lalu kita cek pada himpunan R ini ya. 1,1 ada, 2,2 ada, 3,3 ada, 4,4 ada, 5,5 ada, 6,6 ada. Jadi semua anggota X berrelasi dengan dirinya sendiri ya. Jadi relasi R ini bersifat refleksif ya. 2. Apakah R bersifat simetrik? Apakah R bersifat simetrik? Binaya. Binaya sedang tidur ini. Iya, Romo. Maaf, Romo. Simetrik apa tidak? Kenapa, Romo? Oh, kamu sedang tidur kan? Enggak, Romo. Nah, kok tanya-tanya terus sudah saya beri pertanyaan. Pertanyaan saya apa? Benaya. Mana Benaya? Menghilang. Pertanyaan saya apa, Benaya? Maaf, Romo. Tadi saya tidak menyimak, Romo. Kamu tidur kok. Ini banyak mahasiswa ini yang sekarang
kameranya dinyalakan semua. Nah, kameranya nggak dinyalakan, kamu tidur, tidak menyimak. Apa nih kamu? Kuliah apa ini? Ya, jadi kamu nggak kuliah, nanti saya mengira kamu ujian tidak bisa apa-apa ini. Ya, masa saya bertanya berkali-kali kamu tidak menyimak, ya? Kuliah apa ini? Mahasiswanya hanya tidur saja. Saya bertanya apa, Benaya? Ya, hilang sekarang orangnya ya. Hilang sekarang orangnya. Apa, Benaya? Saya bertanya apa? Yang nomor 9 itu bersifat antisimetrik atau enggak? Enggak, saya enggak bertanya itu. Gimana nih? Orang sedang mengikuti kuliah kok enggak mendengarkan. Saya kira kamu itu enggak mendengarkan, tapi sedang mengerjakan hal yang lain gitu. Dengan kamera tertutup, bersembunyi, mengerjakan hal yang lain. Ya, percuma kamu kuliah kalau seperti ini ya. Disinta, saya bertanya apa? Disinta? Apakah simetri atau tidak, Romo? Ya, bukan simetri, tapi simetrik ya. Lalu kamu jawab apa? Apakah simetrik atau tidak? Lalu jawabannya apa? Iya, simetri, Romo. Buktikan bahwa simetrik. Bukan simetri, tapi simetrik pakai K ya. Oh iya. Karena simetrik itu berarti X, Y anggota R, maka Y, X anggota R. Misalkan Ya, 1,5, maka 5,1 juga ada di R, Romo. Betul. Terus, kemudian jangan misalkan ya, tapi harus semua. Ya. Kemudian 2,6 ada di R dan 6,2 juga ada di R, Romo. Jangan urut saja ya. 1,1 tidak usah. 1,5. 1,5 maka 5,1 ada di R. 2,3 maka 3,2 ada di R. Terus. 2,6 maka 6,2 ada di R. Terus. 3,6 maka 6,3 ada di R. Habis, Romo. Habis. 5,1. 5,1 tadi 1,5, Romo. Ada di R. Oke. 6,2, 2,6, 6,3, 3,6, 6,6, jelas. Ya, oke, Disinta, benar. Jadi, relasi R ini bersifat simetrik, ya, sebab jika X, Y anggota R, maka Y, X anggota R juga ya, berlaku untuk semua X dan Y ya. Jadi jangan menyebut contoh 1 2 tapi harus semua ya. Disebut satu persatu karena ini anggotanya hanya hingga banyak ya. Kemudian yang terakhir
apakah R ini bersifat transitif ya. Ekivalensi itu berarti refleksif, simetrik, transitif ya. Apakah R bersifat transitif ya? Nah, siapa yang akan menjawab? Siapa yang akan menjawab? Clara Octavia nih kelihatannya bisa menjawab ini. Apakah transitif, Clara? Tidak, Tidak? Sebab apa tidak? sebab kalau misalnya 1,2,3 lalu Satu? misalnya X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3, lalu X berelasi dengan 2, dan 2 berelasi dengan 3, maka satu berelasi dengan 3, tapi 1,3 itu tidak ada di R3. Laki-laki? Satu? Misalnya X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Terus? 1 berelasi dengan 2. 1 dengan 2 ada di sini enggak? Ada, Romo. Enggak ada, ya enggak bisa, no? Kan? Ada, Romo. Jika X, Y anggota R, ya, jadi kalau X-nya 1, Y-nya 2, 1,2 tidak ada di R. Ya, jadi tidak bisa contohmu itu ya. Jadi kamu ngambil contohnya jangan X1, Y2, Z3, jangan begitu ya, tapi lihat R ini ya, lihat di R-nya. Jangan diambil 1, 2, 3 di sini, tapi lihat R-nya ya. Kalau X, Y anggota R, Y, Z anggota R, maka X, Z anggota R. Nah, itu diselidiki satu persatu ya. Apakah itu berlaku apa tidak? Ya. Bagaimana, Clara? Bagaimana, Clara? Mana Clara hilang? Clara. Misalnya X-nya 2, Romo. X-nya 2. Y-nya 3. Apa? X-nya 2. Y-nya 2. Y-nya 6. Y-nya 6. 2,6. Terus? Kamu jangan misalkan X berapa, Y berapa, Z berapa, jangan begitu. Lihat di sini saja, lihat di R ini, lihat di R. Hah? Lihat di R, ini misalnya 1,5 ini. Jadi jangan kok X berapa, Y berapa, Z berapa, jangan. Ini lihat di R ini loh. Ini ada 1,5, terus. Oh, itu Romo. 2,3. Terus 6,2. Jadi 2,2 itu ada di R. 2,3 terus? 6,2. Ya, enggak. Itu bukan begitu. Transitif kok begitu. X, Y, Y, Z. Begitu. Yang ini Romo. X 2,3. Terus 3,6. Lalu 6,2. 2,3. Terus? 3,6. 6,2.
6,2 ada di sini. Nah, itu baru satu itu ya, harus semua. Kamu tidak boleh membuktikannya hanya satu, harus semua. Jadi diurutkan dari depan ya, jangan mulai di tengah-tengah, urutkan di depan ya. Diurutkan satu persatu dari depan, jangan kok di tengah-tengah ya, nanti kelewatan kalau di tengah-tengah. Coba tanya Tri Putri, coba mahasiswa senior ini ya. Tri Putri kok sekarang pakai kacamata ya? Nggak apa-apa, Romo. Apa namanya, style baru. Apa? Oh. Style baru, Romo. Baru ya, oke. Transitif atau tidak, Tri Putri? Kalau saya transitif, Romo. Apa-apa, jelaskan. Tadi kan sifat transitif itu jika X, Y anggota R dan Y, Z anggota R, maka X, Z anggota R. Nah, di sini di R-nya itu kita lihat 1,5, terus juga ada 5,1. 1. Betul? Terus? Kok mati? Oh, mana Tri Putri? Maaf, Romo, tadi macet, Romo. Ya. Apakah sudah tersambung kembali? Oke. Ya. Di sini misal diperhatikan, kan di R-nya itu ada 1,5. Kemudian itu untuk X, Y. Kemudian untuk yang Y, Z-nya kita ambil yang 5,1. Nah, itu akan menghasilkan jadi 1,1, Romo, X, Z. Ada di sini. Ada, Romo. Ada di R. Begitu ya. Ini ada 1,5 di R, 5,1 di R, dan 1,1 juga di R. Terus. Kemudian 2,3 anggota R. Belum selesai. 1,5, oh dengan 5,5 ya, sama saja ya. Oke, 2,3. 2,3 dan 3,2, Romo. 3,2. Itu bisa jadi 2,2. Kalau dibalik, ya. Anggota R. Terus. Kemudian. Semua lo ya. 2. Ya, betul. Ya, yang kemudian 3,2 dan 2,3 itu jadi 3,3. 2,3 dulu. 2,3 dulu. Belum selesai nih. Belum selesai, masih ada lagi, harus semua. Ya. 2,3 dengan 2,3 sama 3,6 itu jadi 2,6. Ya, begitu ya. 2,3 ada di R, 3,6 ada di R, dan 2,6 ada di R. Jadi transitif ya. Nah, terus 2,6. 2,6 dan 6,2 jadi 2,2. 2,2 ada di R. Terus masih ada lagi 2,6. 2,6,3 2,6 dan 6,3 itu jadi 2,3 ada di R. Ada di R. Ya. Terus 3,2. 3,2 itu kalau kita pas dan 2,3 jadi 3,3. Di R. Terus 3,2 kalau sama 2,6 itu jadi 3,2. 3,6. Oh iya, ada di R ya. Terus 3,6.
3,6 sama 6,2 itu ada 3,2. Ada di R. Terus 3,6. Kemudian 3,6 sama 6,3 itu ada 3,3. Ada di R. Oke. Kemudian 3,6. 3,6, 6,6 jelas ya. Ya. 5,1. 5,1 dan 1,5 jadi 5,5 Romo. Ada di R. Terus 6,2. 6,2 sama 2,6 itu jadi 6,6. Ada di R. Terus 6,2 lagi. 6,2 sama 2,3 itu jadi 6,3. Ada di R. Ya. Terus lagi satu. 6,2. 2,6 itu jadi 6,6. Dari R. 6,3. 6,3 sama 3,2. 3,2 jadi 6,2. Ada di R. 6,3 dengan 3, sama 3,6 itu jadi 6,6 ada di R. Oh, 6,3 dan 3,3 jadi 6,3 jelas ada di R. Dan kemudian 6,3 dan 3,6 jadi 6,6 ada di R. Itu ya harus semua ya. Tidak boleh hanya 1-2 contoh, harus semua untuk setiap X, Y, Z. Jika X, Y anggota R dan Y, Z anggota R, maka X, Z anggota R untuk setiap X, Y, Z. Ya. Jadi harus kamu periksa satu persatu. Ya. Nah, ternyata transitif ya, jadi merupakan relasi ekivalensi ya. Oke. Nah, waktunya sudah habis ya. Tentukan kelas ekivalensi yang dibangkitkan oleh masing-masing ya. Lalu tentukan partisi yang dibangkitkan oleh relasi ekivalensi R ya. Jadi misalkan 1,5 ya. Yang berelasi dengan 1,5 apa? Satu berelasi dengan 5. Ya. Satu ya, berelasi dengan 1. 1 berelasi dengan 5. Ya. Jadi masih ingat ya? Kelas ekivalensi yang dibangkitkan oleh A adalah himpunan semua X di dalam semesta sedemikian sehingga A berelasi dengan X ya. Nah, di sini A-nya ini anggota semesta. Tentukan kelas ekivalensi yang dibangkitkan oleh masing-masing elemen. Ya, misalkan 1. Ya, misalkan 1. Ya. Misalkan 1. Ya. 1.
1 sama dengan himpunan semua X dalam semesta yang berelasi dengan 1. Anggotanya apa? 1 dan 5. 1 dan 5. Wah, betul sekali ya. Himpunan semua X sedemikian sehingga 1, X, oh ini kurang lengkap, 1, X adalah anggota R ya, 1, X adalah anggota R ya, anggota relasi berarti berelasi. Yang berelasi dengan 1 adalah 1,1, 1,5 ya. Kemudian yang berelasi dengan 2 ya, yang berelasi dengan 2 adalah semua yang berelasi dengan 2. Ada apa? 2, 3, dan 6. 2, 3, 6. 6. Yang berelasi dengan 3, 2, 3, 6. Yang berelasi dengan 4. 4. Hanya 4 sendiri. Ya. Yang berelasi dengan 4 adalah 4 sendiri. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah habis. Ya. Jadi, partisinya adalah tentukan partisi yang dibangkitkan oleh, ini kan sudah semua ya. Perhatikan ini yang dibangkitkan oleh 1, 1,5. Yang dibangkitkan oleh 2, 2, 3, 6. Yang dibangkitkan oleh 4, 4. Jadi sudah habis ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi partisi dari X yang dibangkitkan oleh relasi R adalah 3 himpunan bagian, yaitu 1,5, kemudian 2, 3, 6, dan 4. Ya. Melihat ini partisi namanya ya. Partisi itu apa? Masing-masing tidak kosong. Tidak ada yang beririsan. Kalau berbeda irisannya kosong. Kalau digabung ini union ini hasilnya adalah semesta X 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mengerti? Partisinya terdiri dari 3. Nah, kalau satu terdiri dari 3 himpunan bagian ya. Terdiri dari 3 himpunan bagian, yaitu ini 4 di sini, 2, 3, 6 di sini, 1, 5 di sini ya. Jadi semesta X ini dipartisi menjadi 3 himpunan bagian ya. 4, 2, 3, 6, 1, 5. Ya. Ini disebut partisi. Masing-masing tidak kosong.
subhimpunan yang berbeda irisannya kosong, gabungan semua subhimpunan adalah X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi semesta X dipartisi menjadi 3 bagian. 1, 5, ya, 1, 5, 2, 3, 6, dan 4 sendiri. Oke, ada pertanyaan? Ada mahasiswa-mahasiswa yang tidak pernah menyalakan kameranya. Dan ternyata mereka itu tertidur sambil kuliah tidak mendengarkan. Ya, ini efek buruk dari kuliah online ya, mahasiswa dengan mudah bisa bersantai-santai, tidur-tidur dan sebagainya ya, tidak mendengarkan. Yang tidak mendengarkan saya keluarkan dari kelas ya. Tadi yang tidak mendengarkan sudah saya keluarkan dari kelas. Daripada kamu tidak mendengarkan, lebih baik kamu tidak mengikuti kuliah ya. Lain kali kalau tidak mendengarkan dan tidak membuka kamera, akan saya keluarkan dari kelas ya. Lebih baik kamu keluar dari kelas. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi besok hari Rabu. Besok Rabu kita akan mulai bab 5. Masih ada 3 kali kuliah. Ya. Moga-moga bab 5 bisa diselesaikan dalam 3 kali pertemuan, karena topik itu sudah sering dibahas di SMP dan SMA. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi besok hari Rabu. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya. Selamat siang.